Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wahyu Pratama dengan NIM 2018-0801-023, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat pada saat ujian tengah semester kemarin. Proposal penelitian saya itu berjudul tentang model rancangan pembelajaran berbasis elektronik untuk tingkat SMA. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat cepat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi audio visual, surat kabar, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu di antaranya melalui jaringan internet. Internet sudah sangat berkembang secara cepat. Salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri. Beberapa bagian dari unsur-unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi, sehingga lahirnya ide-ide tentang e-learning. Skenario mengajar dan belajar perlu disiapkan secara matang dalam sebuah kurikulum pembelajaran sekarang ini yang memang dirancang berbasis internet. Mengimplementasikan pembelajaran berbasis internet bukan berarti sekedar meletakkan materi ajar pada web, akan tetapi juga harus diimplementasikan dengan baik. Selain materi ajar, skenario pembelajar perlu disiapkan dengan matang guna mengundang keterlibatan peserta didik secara efektif dan konstruktif dalam proses belajar mereka. Kualitas dan keberlangsungan penggunaan e-learning harus selalu dijaga dan ditingkatkan sehingga tujuan pendidikan tetap tercapai. Penelitian tentang pengembangan e-learning menjadi penting guna selalu dilakukan. Salah satunya untuk menjadikan e-learning ini sebagai sarana yang terus diakses selama pengguna masih berada di dunia pendidikan. Di masa datang, penerapan teknologi internet di bidang pendidikan dan latihan akan sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, terutama di Indonesia yang wilayahnya tersebar di berbagai daerah yang sangat berjauhan. Dengan adanya aplikasi pendidikan yang jarak jauh yang berbasis komputer dan jaringan, atau internet, fax internet, dan lain-lain, maka ketergantungan akan jarak dan waktu yang diperlukan guna pelaksanaan pendidikan dan latihan akan dapat diatasi, karena semua yang diperlukan akan dapat diselesaikan secara online sehingga dapat diakses kapan saja. Lanjut, rumusan masalah. Bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis web untuk tingkat SMA? Lanjut, ada tujuan penelitian, merancang aplikasi pembelajaran e-learning yang mendukung proses pembelajaran, dan membuat model rancangan pembelajaran online yang dapat diakses oleh admin, pengajar, dan siswa, yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Terus ini ada beberapa pengertian e-learning. E-learning sendiri merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning. Bentuk e-learning sendiri cukup luas. Sebagai contoh adalah sebuah portal yang berisi informasi ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai situs e-learning. Jadi, e-learning atau internet enabled learning menggabungkan metode pengajar dan teknologi sebagai sarana dalam belajar. E-learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Ini ada lanjutan dari pengertian e-learning tadi. E-learning merupakan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer atau biasanya disebut internet. Menurut Henderson dalam Harton, menjelaskan e-learning merupakan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Sedangkan menurut Kumar, mendefinisikan e-learning sebagai
sembarang pembelajaran menggunakan rangkaian elektronik, Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, atau juga internet, untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Sedangkan menurut Kamarga, mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar yang disampaikan melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini selanjutnya ada sistem e-learning. Menurut Daniswara, dalam proses pembelajaran, maka konten memegang peran penting karena langsung berhubungan dengan proses pembelajaran peserta atau siswa. Konten merupakan objek pembelajaran yang menjadi salah satu parameter keberhasilan e-learning melalui jenis, isi, dan bobot konten. Sistem e-learning harus dapat 1. Menyediakan konten yang bersifat teacher center, yaitu konten instruksional yang bersifat prosedural, deklaratif, serta terdefinisi dengan baik dan jelas. Terus yang kedua, menyajikan konten yang bersifat learner center, yaitu konten yang menyajikan hasil atau outcomes dari instruksional yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan memaksimalkan kemandirian. Terus selanjutnya itu ada menyediakan contoh kerja atau work example pada material konten untuk mempermudah pemahaman dan memberikan kesempatan untuk berlatih. Yang terakhir yaitu menambahkan konten berupa games edukatif sebagai media berlatih atau alat pembuatan pertanyaan. Selanjutnya itu ada prinsip pembuatan e-learning. Jadi di sini beberapa prinsip membuat situs pembelajaran atau website e-learning menurut Munir. Antara lain itu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu harus memiliki tujuan yang pasti. Terus yang kedua, mengenalkan materi pembahasan. Begitu juga dengan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk mempelajari materi pembelajaran. Jadi misalnya kalau ada siswa gitu yang belum paham sama materinya, bisa dibantu dengan gurunya. Terus yang ketiga, memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk mengerjakan tugas dengan perintah dan arahan yang jelas. Jadi kalau misalnya ngasih tugas itu arahannya harus jelas, suruh ngerjain apa gitu. Terus yang kelima, materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar yang berlaku secara umum serta sesuai dengan tingkat perkembangan pembelajaran. Jadi materinya juga harus standar dengan yang sesuai dengan kurikulum seperti yang di atas tadi. Terus yang selanjutnya, materi pembelajaran disampaikan dengan sistematis dan mampu memberikan motivasi belajar, serta pada bagian akhir setiap materi pembelajaran dibuat rangkumannya. Jadi setiap habis ngasih materi misalnya bab 1 atau bab 2 gitu, terus dikasih rangkuman dari hal-hal yang penting-penting dari yang telah disampaikan tadi. Terus yang terakhir yaitu materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kenyataan sehingga mudah dipahami, diserap, dan dipraktekkan langsung oleh pembelajar. Jadi pembelajaran itu disampaikannya secara nyata gitu, nggak ada manipulasi biar itu siswanya enak nangkepnya gitu dan bisa dipraktekkan secara langsung. Terus lanjut lagi, metode penelitian prototipe. Metode pendekatan sistem yang digunakan ialah berorientasi pada objek. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode prototipe. Metode pengembangan prototipe terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan, tahapan yang kedua yaitu pembangunan prototipe, dan tahapan yang terakhir yaitu evaluasi prototipe. Alat bantu analisis dan perancangan yang digunakan ialah UML yang terdiri dari use case diagram. Ya, ini adalah gambaran dari use case diagram dari proposal penelitian saya tentang tentang e-learning untuk SMA, yaitu ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, ada pengajar, terus ada siswa. Admin ini dia berhak mengelola data master. Data-datanya itu yang diolah sama adminnya ini. Terus ada pengajar. Pengajar itu mengelola materi, pemberian tugas atau latihan, penilaian, terus proses diskusi.
Terus ada siswanya juga dapat mengelola materi, pemberian tugas atau latihan, penilaian, dan proses diskusi. Jadi bedanya pengaksesan antara pengajar dan siswa itu di pemberian nilai atau tugas. Nah, kalau pemberian tugas ini, kalau yang pengajar ini memberi tugas. Nah, sedangkan yang siswanya ini uh, mengupload jawaban dari tugas yang telah diberikan dari pengajar tadi. Begitu juga dengan penilaian. Penilaian ini diberikan pengajar kepada siswa yang telah mengerjakan tugas-tugas yang telah diupload di learning yang tadi. Terus ada proses diskusi. Proses diskusi ini dilakukan oleh pengajar dan siswa untuk membahas materi-materi yang belum paham atau materi-materi yang masih janggal. Ya, baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.